Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada umumnya kita suka dengan yang namanya ketaatan, saudara ya. Siapapun, suami, istri, termasuk saudara, atasan-atasan kita, tempat kita bekerja, mereka suka kepada yang namanya ketaatan. Bahkan saudara, kita suka kepada anak-anak kita yang juga taat kepada kita. Dan murid-murid yang taat kepada guru-gurunya. Dan juga mungkin ya, karyawan saudara ya. Seorang bawahan diminta untuk taat dan seorang atasan suka kepada karyawannya yang taat. Nah, biasanya saudara, orang-orang yang taat itu akan berhasil di dalam meraih cita-citanya. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, saudara, ada banyak tokoh-tokoh yang hebat sekali. Di balik keberhasilan, kesuksesan mereka adalah itu didasari oleh ketaatan mereka kepada Tuhan. Misalnya, saudara, kalau kita perhatikan raja-raja yang pernah memimpin di Israel, baik itu di utara dan di selatan, dikatakan firman Tuhan, saudara, ketika seseorang raja itu taat kepada Tuhan, maka Tuhan membuat dia berhasil. Tapi sebaliknya ketika seorang raja tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan membuat raja itu tidak berhasil. Tetapi saudara, keberhasilan mereka itu bukan berarti tidak ada masalah. Keberhasilan mereka itu bukan berarti tidak ada kendala ataupun halangan, saudara. Nah, saudara, tidak. Walaupun mereka taat, mereka harus menghadapi realita bahwa kendala, persoalan-persoalan itu tetap ada. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu kita melihat, saudara, ketaatan itu menolong mereka, memimpin mereka untuk meraih keberhasilan. Nah, saudara, mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, setelah Tuhan Yesus mengajar orang banyak di tepi danau, hari sudah petang ataupun hari sudah menjelang malam, saudara ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, perhatikan ini saudara, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mereka bersama dengan Yesus meninggalkan orang banyak itu bertolak ke seberang. Artinya mereka mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka untuk bertolak ke seberang. Dan saudara, dikatakan beberapa perahu lainnya itu ikut menyertai dia. Nah, ketika mereka sedang berlayar, mengamuklah taufan yang sangat-sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mereka mulai penuh dengan air. Ketika itu saudara, mereka sangat-sangat takut dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Saudara-saudara, kisah ini sangat inspiratif, bukan? Nah, saudara, kira-kira pelajaran apa yang kita bisa petik atau bisa kita dapatkan untuk kita pikirkan, renungkan, saudara? Nah, paling tidak, saudara,
ada dua prinsip penting yang saya ingin sharekan bagi kita pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa ketaatan kepada Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah. Pada umumnya kita berpikir kalau kita hidup taat kepada Tuhan, maka semua yang berkaitan dengan kehidupan kita akan baik-baik saja, semuanya akan lancar-lancar saja, dan kita yakin kita pasti berhasil untuk meraih apa yang kita inginkan. Saudara, betul, nggak ada yang salah, saudara. Tuhan pasti akan membuat kita berhasil, tetapi saudara, belum tentu di dalam perjalanan kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Belum tentu ketika kita menjalankan ketaatan kita kepada Tuhan. Belum tentu ketika kita berjuang untuk sesuatu, saudara, semuanya akan kita jalani dengan lancar-lancar saja ataupun tidak ada persoalan. So kadangkala Tuhan izinkan berbagai persoalan di saat kita belajar taat kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus berkata setelah dalam Roma pasal 8 ayat 28, ini ayat yang sangat terkenal yang biasa kita dengar dan sering dikhotbahkan, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, di sini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Entah kita menghadapi kesulitan, entah kita menghadapi kendala-kendala, atau mungkin kita menghadapi tantangan berat, saudara. Saudara, mungkin kita bertanya begini, Tuhan, aku udah taat, kenapa saya harus menghadapi seperti ini? Soalnya dikasih Tuhan, seringkali pertanyaan mengapa dan mengapa itu kita tidak mendapatkan jawaban. Tapi ketika bertanya, Tuhan, ada apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi saya melalui peristiwa ini? Seorang yang taat akan menemukan jawabannya, saudara ya. Nah, saudara, saya kira ketika Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan, saat kita belajar taat, Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh sepenuhnya menjadi orang yang percaya. Tidak hanya percaya, tetapi orang yang taat kepada firman Tuhan. Artinya, ketika percaya bukan setengah-setengah percaya, tetapi sungguh-sungguh percaya. Sehingga demikian, saudara, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan didemonstrasikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, ketaatan pasti ada pertolongan Tuhan di dalam setiap masalah. Masalah pasti ada. Masalah akan ada, saudara. Tapi jika kita taat kepada Tuhan, maka ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi orang yang taat. Ketika kita taat kepada Tuhan, sekali lagi, saudara, bukan berarti kita terhindar dari masalah. Tetapi jika kita taat kepada Tuhan, akan ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita pada waktunya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, ada banyak tokoh-tokoh ya, yang hidupnya taat dan bergaul dengan Allah. Taruhlah seperti misalnya kita tahu Nuh, dia taat. Henok juga seorang yang taat. Siapa lagi? Abraham, dikenal sebagai bapa beriman, dia juga taat, saudara. Ishak, Yakub adalah orang-orang yang taat, saudara. Tapi apakah perjalanan hidup mereka lancar-lancar? Apakah mereka tidak menghadapi masalah? Oh, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kisah-kisah di Alkitab itu, mereka diperhadapkan dengan masalah demi masalah, saudara. Kalau kita jadikan film berjilid-jilid masalah yang mereka hadapi. Tapi disinilah, saudara, mereka menunjukkan bahwa mereka genuine percayanya, sungguh-sungguh percaya dengan apa? Dengan mereka tetap taat kepada kehendak Tuhan. Nah, ketika mereka hidup taat kepada Tuhan, saudara, Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan melepaskan mereka dari masalah. Bahkan Tuhan memberkati mereka luar biasa. Sampai hari ini nama mereka terukir indah di Alkitab. Menjadi berkat bagi saudara dan saya. Karena ada sebuah ketaatan yang mereka telah lewati. Nah, saudara-saudara, percayalah bahwa sekalipun kita harus menghadapi persoalan, sekalipun mungkin kita menghadapi hambatan-hambatan dalam hidup kita, saudara, sekalipun mungkin kita ada pergumulan dan penderitaan, saudara, mari saudara, kita tetap
belajar percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya. Untuk itu saudara, biarlah kiranya ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup ini, kita tetap percaya dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, keajaiban kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah kiranya kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk percaya dan taat kepada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami paham bahwa sekalipun kami taat bukan berarti kami terhindar dari segala masalah. Tapi kami percaya ketika kami taat walaupun ada masalah, Tuhan ada di sana memberikan kepada kami jalan keluar. Bahkan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tolong kami untuk sungguh-sungguh belajar taat kepada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.